Salam bagi kita semuanya. Salam. Saudara-saudaraku yang ada langsung di tempat ini, saudara-saudaraku yang berada lewat sambungan media sosial yang ada ini, saya sampaikan selamat bertemu. Salam di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya Tuhan sangat memberkati kita memasuki persekutuan yang benar dengan Tuhan, ibadah yang benar kepada Tuhan, kekristenan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sebagai yang pertama, peraturan dari Tuhan mengenai itu, kita akan membaca dari Keluaran pasal 25. Itu tentang kemah suci ataupun tempat kudus ataupun kemah sembahyang yang dari berbagai bahasa, khususnya Ibrani disebut miskan. Itu artinya tempat kediaman. Tabernakel adalah disuruh oleh Tuhan, disuruh oleh Tuhan, dan sebagai rahasia ibadah bagi kita untuk boleh masuk nanti di dalam kekekalan. Keluaran pasal 25, saudara yang ada di sini, kita mau baca 2 ayat 8 dan 9 bersama kita 1-2. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagimu, supaya Allah akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Saudara-saudaraku, yang pertama kita perhatikan, disuruh oleh Tuhan supaya Tuhan ada bersama-sama dengan umatnya, dan supaya juga nanti itu menjadi satu ketentuan, sehingga ibadah itu tidak asal-asalan, tidak menurut manusia, tidak menurut organisasi, tidak menurut kelompok, tapi adalah menurut kehendak Tuhan. Itu sebabnya Tuhan juga sangat begitu bersungguh-sungguh sehingga disebut dan mereka harus. Ada perkataan harus. Jadi tidak bisa tidak, tetapi adalah harus. Kenapa harus demikian? Berarti di sini untuk hubungan yang benar dengan Tuhan, untuk ibadah yang benar kepada Tuhan, ini sangat penting. Ini sangat penting. Dan nanti kalau kita ikuti ini, maka dalam kemah sembahyang itu lengkaplah di situ semuanya secara keseluruhan, dari
kemah itu, dan secara keseluruhan itu adalah merupakan petunjuk bagi kita juga sekarang. Jadi nanti kalau kita pelajari ini bukan khusus untuk orang Israel dan bukan khusus hanya perjanjian lama, tetapi perjanjian lama itu sebagai yang pertama, dan nanti akan terus sampai kepada Bait Allah Salomo, sampai kepada kehidupan Yesus, sampai kepada kehidupan umat pengikut Yesus Kristus, dan sampai nanti kepada Yerusalem baru. Jadi bukan hanya untuk dulu, tapi ini akan berjalan terus, sehingga kita sangat bersyukur kalau kita bisa melihat petunjuk-petunjuk di dalamnya, supaya kekristenan itu sungguh-sungguh kekristenan yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-8, saya mau ajak kita membaca dulu dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi di dalam Tuhan menyuruh membuat kemah sembahyang, itu semua menurut contoh yang dari surga, menurut pola yang dari surga. Dalam Keluaran pasal 25 ayat 9 itu, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Tadi dalam Ibrani, dalam perjanjian baru kita lihat, ya, diterangkan juga bahwa pelayanan itu adalah menurut contoh yang dari surga. Jadi pelajaran tabernakel ini justru ya harus dipelajari, karena nanti sebagai ending dari semuanya adalah ukuran di Yerusalem baru. Sama di dalam Keluaran 25, kalau kita boleh perhatikan ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Nah, ini saudara-saudaraku, supaya membangun tempat kudus. Dalam ayat yang ke-8, dan mereka harus
membuat tempat kudus bagiku. Dan ini semua tidak boleh dari karang-karangan, tidak boleh asal-asalan, tidak boleh ditambah dan dikurang, tapi benar-benar menurut segala apa yang kutunjukkan. Jadi contoh yang dari surga, tidak boleh dikurang, pola yang langsung dari Tuhan. Sebabnya kekristenan dan pengikutan kita ini, ibadah kita nggak boleh asal-asalan juga. Kalau mau diberkati Tuhan, karena kita ini ya banyak orang bikin surga sendiri. Sebabnya ada surganya Buddha juga punya surga, kalau nggak salah di Ruwana ya. Nah, ada juga ya lain-lain lagi ya punya ya Tuhan juga ya. Ada juga ya surganya berbeda-beda juga, saudaraku. Ini bahkan orang Kristen juga berbeda-beda pengertian. Tingkat pengertian itu belum sama, sehingga cara perbuatannya itu bisa berbeda-beda, saudaraku. Jadi nanti semua harus mengacu kepada satu yang Tuhan tentukan. Dan endingnya semua adalah Yerusalem baru. Sebagai pengantar untuk kita bisa semakin melihat ya di dalam Wahyu pasal yang ke-21 dan 2 pasal ini juga pasal 22. Saudara-saudaraku, dari ayat yang kedua mulai pasal 21 ayat 2 ini ada persamaan dengan dalam Keluaran 25 ayat yang ke-8 dan 9. Saya bacakan Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah. Nah, ini kemah Allah sama. Hanya nanti kita akan semakin memperhatikan semuanya. Perjanjian lama adalah sebagai pelajaran. Intinya nanti adalah kemah Allah Yerusalem baru. Ini. Itu sebabnya kalau ini pelajaran diabaikan sangat rugi. Nanti menjadi perjalanan yang semua menduga-duga. Tapi kalau kita sudah melihat firman Tuhan, kita tahu persis bagaimana kehendak Tuhan. Dan kalau kita bergumul dan berserah, Tuhan pasti tolong kita. Jadi sebagai permulaan, menunjuk, boleh juga dalam Keluaran 25 itu sebagai nubuatannya, tapi penggenapannya adalah kemah yang langsung turun dari surga. Kalau di
dalam kemah sembahyang Musa menurut contoh yang dari surga. Tapi kalau Yerusalem baru langsung kemah Allah yang turun dari surga. Dan supaya jangan salah, makanya kita dalam seluruh Alkitab, dari sejak Tuhan mulai mengambil umatnya menjadi umat yang kepada Allah harus beribadah, maka diberikanlah peraturan tentang kemah sembahyang ini. Itu sebabnya sangat rugi kalau tidak mengerti, sangat rugi kalau mengabaikan, sangat rugi kalau tidak mau tahu. Karena dari kemah sembahyang atau yang disebut juga tabernakel atau miskan itu atau tempat Allah itu sangat rugi kalau kita tidak pelajari dengan baik. Nanti ada pun pelayanan tapi tidak mengerti dari mana ke mana, akhirnya nanti bisa menjadi kehidupan yang berputar-putar. Ya. Kalau di dunia ini masih ada waktu berputar-putar mengelilingi, mau melihat jalan-jalan, itu boleh. Tapi kalau kerohanian berputar-putar itu sangat berbahaya. Bangsa Israel sengaja dihukum berputar-putar. Tidak ada lagi jalan keluar. Sampai semua mati. Yang keluar dari Mesir kecuali Joshua dan Kaleb. Sengaja 40 tahun diputar-putar. Pusing dari situ deh. Namanya kalau udah diputar-putar dia pusing lah. Ya. Jadi nanti gereja juga banyak orang yang pusing-pusing juga. Orang Kristen pusing-pusing. Tapi kalau kita oleh anugerah Tuhan tak boleh pusing-pusing. Hijab. Kalau kita berserah sungguh-sungguh, Tuhan pasti tolong kita. Jadi sama. Kalau kemah sembahyang itu supaya aku diam di dalamnya. Saudara-saudaraku, saya ulang baca ya. Keluaran 25 ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah mereka. Jadi sudah jelas ya saudaraku. Tapi kalau di kemah sembahyang itu belum permanen. Belum permanen. Bahkan tempatnya saja berpindah-pindah. Makanya disebut kemah. Kalau sudah nggak pindah-pindah, sudah disebut bait Allah. Tapi kalau kemah ini memang untuk sengaja boleh berpindah-pindah. Jadi kalau yang benar-benar tempat Allah menetap, ini saudara-saudaraku, Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta berkata, nah ini kita perhatikan, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ini saudara-saudaraku kekal, tak pindah-pindah lagi.
Jadi pelajaran tentang kemah sembahyang itu adalah persiapan bagi kita. Dan penggenapannya itu semua adalah Yerusalem baru. Bentuknya, dalamnya, kota yang khusus, tempat Allah dan manusia kekal selama-lamanya. Kiranya semua kita ada di sana nanti, tinggal di sana. Kiranya semua saudara-saudaraku yang tergabung dengan media sosial ini, kita ada di sana. Itu sebabnya ikuti terus sampai nanti kita masuk dalam tema yang kedua, pelajaran kitab Wahyu. Sekarang masih pelajaran tabernakel, dan nanti pelajaran kitab Wahyu. Di situ penutupnya. Jadi itu ada hubungannya yang sangat erat. Bisa saja selama ini belum benar-benar terbuka, tapi saya yakin Tuhan pasti buka semuanya sebelum segala sesuatu boleh terjadi. Tuhan beritahukan dulu. Dan kalau kita boleh mengerti, itu kemurahan Tuhan. Tidak ada kita yang paling hebat. Hanya Tuhan berkemurahan bagi kita. Sehingga semua pelayanan yang di kemah sembahyang itu tergenapi. Kemah sembahyang yang pertama masih sementara berpindah-pindah, Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Terang lampu yang ada di kemah sembahyang itu digenapi dengan Yesus adalah lampunya, kekal selama-lamanya. Jadi semuanya digenapi. Korban-korban yang ada di dalam kemah sembahyang semua sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Ini saudara-saudara, saya sudah senang, saya bersyukur. Saya bisa melihat kemurahan Tuhan ini, saudaraku. Ya, siapa kita ini? Tidak ada apa-apanya, tapi kita bisa melihat itu Tuhan berkemurahan. Saya yakin itu seperti Musa tidak sengaja dia jalan-jalan, saudaraku, tapi dia bisa melihat api di semak duri dan semak durinya tidak terbakar. Itu sebagai pertemuan Tuhan dengan Musa. Kita juga hanya oleh kemurahan Tuhan bisa menunjukkan ini kepada kita. Dan kita sudah mendengar, saudara-saudaraku. Jadi banyak orang, berpendirian itu perjanjian lama. Tadi kita sudah lihat di dalam Ibrani, baik pasal 8, baik pasal 9. Tadi kita sudah lihat juga di dalam kitab Wahyu. Jadi nanti semua yang ada itu persis, saudara-saudara, kitab Wahyu. Sedikit inti di dalam tabernakel adalah tempat Maha Kudus. Panjang lebarnya 10, tingginya 10. Yerusalem baru juga kota 4 segi, sama, saudara-saudara. Walau luasnya itu tidak sama. Nanti kalau Tuhan buka bagi kita, suatu waktu kita bisa lihat semuanya berapa lebarnya Yerusalem baru, karena ada ukurannya, saudara. Ya, ada ukurannya. Cuma sekarang kita baru memulainya.
Jadi nggak langsung ke situ. Saudaraku, kita bisa melihat itu nanti semua supaya kita sungguh-sungguh bergairah, menghargai seperti Musa. Begitu melihat api di semak duri, hatinya bergelora terus. Hati kita harus berapi-api, saudara. Amin. Mulai dari saat ini berapi-api. Dan saudara-saudaraku, dimanapun yang mengikuti, dalam negeri, luar negeri, puji Tuhan, harus bersemangat. Karena ini, saudaraku, memerlukan semangat habis-habisan, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap tenaga. Haleluya, saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita. Ini, saudara-saudaraku, dan kalau kita menang, masuk di situ, luar biasa. Karena di dalam kemah sembahyang itu masih banyak, saudaraku, pergumulan. Bangsa itu masih ada tangisan, ada duka cita. Dan kalau kita masuk di kemah Allah yang kekal, Yerusalem baru, maka dalam Wahyu 21 ayat 4, dan dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudaraku, apapun pergumulan kita, Tuhan lihat, dan dia akan menghapus segala air mata. Ada kata segala, jadi bukan sekali, saudaraku. Bisa berkali-kali kita mendapat ujian, cobaan, tantangan, tapi setia terus. Haleluya, saudaraku. Iya. Ini, jadi ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Ini, saudara-saudaraku. Jadi kalau Tabernakel Musa masih banyak maut, tapi kalau ke sini nama kita juga tidak akan hilang kalau sudah sempat tercatat. Berbahagialah yang namanya terdapat dalam kitab hayat, buku kehidupan anak domba itu. Itu penebusan darah sepenuh. Ya, tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nanti berlalu, saudara-saudara. Nanti kita lihat pelajaran di sini sangat banyak, dan memang itu pada masanya. Sekarang Bapak itu masih di surga, Yesus juga masih di surga, tapi nanti itu ditinggal. Sekarang saya berani berkata, karena dari firman Tuhan. Jadi pada masanya kita bukan di surga lagi. Karena saya sudah melihat firman Tuhan ini sebegitu banyak. Jadi ada masanya, itu juga ditinggal. Sama dengan kemah yang lama itu. Bukan itu lagi. Surga juga nanti itu akan ditinggal. Semua harus semakin mengerti nanti. Banyak orang belum mengerti. Sehingga nyanyian kita itu benar. Dulu ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jamu Tuhan sungguh sempurna, ajarku memahami semua yang Kau
semua berjalan. Dan nanti pada akhirnya tempat Allah yang kekal. Karena kita lihat di sini Wahyu 21 itu, lalu aku melihat langit yang baru, bumi yang baru. Haleluya. Dia bukan surga. Jadi surga itu bagaimana? Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga. Nah, jadi rupanya surga itu lebih luas ya. Karena Yerusalem baru dari sana turun dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Berarti Allah tidak terus di surga. Haleluya. Saya berani saudaraku, karena saya sudah lihat banyak. Saya nggak baca sekali-sekali lagi, baca banyak. Ya. Jadi saudaraku, itulah makanya kita berdoa untuk ada pimpinan Roh Kudus, biar jangan salah, jangan tafsir kita. Tapi kalau firman yang menerangkan firman, pasti jadi. Tidak bisa diganggu gugat. Haleluya. Nah, jadi surga itu ya ditinggal, saudaraku. Sama juga dengan kemah itu, ada yang khusus buat berpindah-pindah, tapi ada khusus nanti yang permanen. Nah, jadi saya juga boleh lihat kalau Yerusalem baru dimulai dari tidak ada sedikit pun noda, tidak ada dosa. Sedangkan di surga sudah terjadi bahkan peperangan sekalipun. Amin. Peperangan itu aman enggak? Damai enggak? Nah, jadi peperangan itu ngeri, saudaraku. Ya, saya mau ajak kita baca dulu Wahyu pasal 12. Ayat yang ke-7. Maka timbullah peperangan di surga. Nah, ini saudara. Jadi tempat pernah berperang harus diabaikan nanti. Ini saudara. Saya tidak bikin-bikin yang baru, mengajar yang baru, berkata yang baru. Saya menyampaikan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Iya. Saya mau ajak kita mau baca bersama-sama ini. Wahyu 12 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Terus, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi surga itu pernah peperangan. Tapi kalau Yerusalem baru, kota damai, saudaraku. Amin. Ya, itu sebabnya tempat Allah dan manusia disebut di Yerusalem baru.
Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi akibat peperangan itu, saudaraku, ada yang kalah. Bisa juga yang mati. Ini surga masih terjadi itu. Ya. Jadi kita bukan pelajaran baru, tapi tunggu waktunya. Semua harus berjalan. Tidak bisa tidak. Kita melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Haleluya. Haleluya. Ini saudaraku. Makanya Wahyu 21, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Saudara mau nggak masuk di sini? Amin. Semoga semua juga saudaraku yang tersambung dengan medsos ini juga, ya, harus mengerti nantinya kemana. Kalau sudah waktunya ke sini. Nah, jadi surga itu sudah pernah dikotorkan oleh dosa dari Lucifer. Ya. Sedangkan Yerusalem baru tidak boleh masuk sedikit pun noda. Haleluya. Tapi walaupun begitu, saudaraku, darah Yesus, firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan, Roh Tuhan, kuasa Tuhan sanggup menolong kita. Ini saya yakin. Itu sebabnya, saudaraku, kita ini harus berani dalam iman, melangkah maju, meyakini. Itu sebabnya yang tidak boleh masuk langsung disebut ayat yang ke-8 Wahyu 21. Tetapi orang-orang penakut. Nah ini harus berani. Amin. Yang tidak percaya. Tidak percaya, bukan tidak percaya, yang tidak percaya kebenaran firman ini semua. Dalam pembaruan sampai Yerusalem baru. Iya. Jadi bukan dalam sebagai kepercayaan mula-mula, percaya Yesus Tuhan, percaya terima keselamatan. Itu baik. Tapi ini sudah sampai percaya langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, kemenangan yang luar biasa. Baru orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Ayat 29. Tapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian. Ya, 27. Tadi saya bilang berapa? Oh ya, 27. Ya, maaf, 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kejahatan atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya
tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Itu kalau kita ikuti, kalau kita percayai. Saudara-saudaraku, kalau kita teguh, kalau kita berjuang, nama dari Joshua dan Kaleb itu khusus berkemenangan sampai di tanah Kanaan. Tapi kita, nama kita sampai tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Itu perjuangan kita. Itu sebabnya saudaraku harus bersungguh-sungguh. Jangan bikin pelajaran sendiri. Harus sesuai pola yang dari surga. Mulai dari nubuatannya, tabernakel jasmani yang untuk di dunia, sampai kepada kemah Allah yang kekal Yerusalem baru. Itu ukuran dari surga. Semuanya. Jadi kita juga saudara-saudaraku, pengiringan kita ini, kesetiaan kita ini, kasih kita ini, pelayanan kita ini, haleluya saudaraku, semua harus diperbarui. Biar Tuhan memberkati kita semuanya. Saya sangat senang saudara-saudaraku kalau semua kita punya nama nanti. Wahyu 22 saya masih ajak kita, tetapi anjing-anjing. Kiranya Tuhan tolong kita saudara-saudaraku. Dan tukang-tukang sihir. Ada yang bantu baca? Ini lontar punya saya. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Ya, makanya saudaraku tadi di surga ada perang. Perang itu berdamai atau membunuh? Ya. Makanya saudaraku, kita tidak di situ. Tempatnya pembunuh. Perang. Tapi sabar. Jangan langsung kita yang mengatur saudaraku. Tuhan yang atur. Tapi Tuhan pasti bawa kita juga keluar dari sana. Amin. Dan ketemunya kita bukan di surga. Ketemunya kita di Yerusalem baru. Bahkan saya perhatikan sekarang orang-orang benar itu kulihat mereka nggak ke surga lagi jalan perjanjian baru. Kulihat mereka, Yesus berkata, hari ini engkau bersama saya di Firdaus. Ada lagi berkata di pangkuan Abraham. Itu bukan berarti benar-benar di pangku. Kita orang Indonesia disebut ada di pangkuan negara Republik Indonesia. Artinya orang yang diberkati di Indonesia, penghuni Indonesia. Haleluya. Jadi pangkuan Abraham bukan harus di situ. Kalau cuma pangkuan Abraham digendong paling cuma 4. Kalau 10, waduh mati nanti si Abraham. Kalau cuma 10 dikit. Jadi itu artinya koridornya, berkahnya Abraham. Itu kita semuanya saudara. Itu artinya umat Tuhan, milik Tuhan. Iya. Jadi pokoknya kita sudah pelajari nanti Yerusalem baru turun dari surga. Dan itulah tempat Allah dan manusia. Jadi
kalau kita lihat tadi, buatlah tempat bagiku, ya saudara-saudaraku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ini jadi tempat yang Tuhan suruh membuat. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi menurut contoh yang langsung dari Tuhan, itu sama dengan Yerusalem baru. Tidak ada bedanya, saudaraku. Dalam arti itu dari Tuhan, dari kehendak Tuhan. Tuhan yang mengadakan. Ya. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, kita harus bersungguh-sungguh belajar. Ya, ini belajar yang bukannya salah-salah, saudaraku. Biar Tuhan sangat memberkati kita. Nah, kalau ini kita ada di dalamnya, Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku, kita akan lihat mulai adanya umat Tuhan itu dari kitab Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian pasal 12. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Tadi kita sudah dengar, kita ada di pangkuan Abraham, berarti kita bisa mendapat berkat ini semua. Amin. Itu artinya, saudaraku. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara-saudaraku, inilah permulaan umat Tuhan, bangsa Israel. Tapi mereka berkembang di Mesir. Itu mulai dari sejarah dari Yusuf. Ya, ini sudah. Walaupun pertamanya sakit karena dia dijual ke sana, tapi itulah permulaan umat Tuhan berkembang di Mesir. Terus berkembang. Langsung Raja Firaun melihat, dan orang-orang Mesir melihat, kita harus akalin orang ini, jangan berkembang terus. Perkembangannya begitu cepat. Nanti kalau mereka berkembang, malah kita nanti yang digencet. Mereka nanti berkuasa di sini. Marilah kita pintar-pintarin. Mari kita akali. Nah, boleh kita baca sebentar. Ini sejarah umat Tuhan, saudara-saudara. Ya.
dalam Keluaran pasal yang kedua. Dan ini sebenarnya ceritanya biar pas. Mulai dari pasal 1 saudara boleh, karena belajar, semuanya mau belajar, apa dipelajari. Sudah diberikan arahan, orang Israel ditindas di Mesir. Ya, inilah nama, ini pasal 1 yang saya baca ya. Para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub, mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, Isakar, Zebulon dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, Aser, seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Ini anak sulung saudara-saudaraku, ya, mendapat pemeliharaan berkat daripada Tuhan. Inilah akal busuk dari orang Mesir. Ayat 8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana. Ini saudaraku kata yang halus, tapi artinya ini mari kita akali mereka. Ini saudaraku, mungkin bahasa sekarang, marilah kita politiki mereka. Begitu saudaraku, ya. Jadi berpolitiklah bagaimana membinasakan. Kalau banyak politik-politik begitu sekarang, ya sebenarnya ditinggalkanlah, jangan lagi terus-terus begitu. Semua biarlah politik membangun. Kalau bisa. Ini kalau apa saudaraku, ini kalau politik untuk membinasakan ini awalnya dari Mesir ini, kalau dia tidak. Ini marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Inilah permulaan, maka mereka mulai ditindas. Tapi kalau sudah ditentukan oleh Tuhan mau ditindas mau diapa, nggak hancur saudaraku. Haleluya. Kalau kita lihat, ya, semakin ditindas semakin berkembang. Ya, ini nanti kalau kita baca terus, lalu dengan kejam orang Mesir, ini 13 ya, memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sipra, yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tapi bidan-bidan ini takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu membuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat sebelum bidan datang, mereka telah bersalin.
Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka Dia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang yang berada ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarlah hidup. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau bangsa Israel, biarpun mereka ditindas, ini 9 sampai 10, saya ulang dulu atau bantu baca. 9 sampai 14. Ya, pasal 1 Keluaran. Keluaran 1 ayat 9. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yaitu Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Ya, cukuplah sampai di sini dulu. Jadi, saudara-saudaraku, banyak pergumulan, mari maju terus. Amin. Kalau Tuhan sudah merencanakan apapun rencana manusia, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyaknya dan berkembang mereka. Sekarang berkembang kita, sehingga orang merasa takut. Ini kepada umat Tuhan. Saudara-saudaraku, jadi memang kalau saya perhatikan, keluarnya mereka dari Mesir itu adalah kekuatan dari pesta Paskah. Oleh darah domba Paskah, setiap yang tidak ada tanda darah, semua rumahnya harus mengalami kematian anak sulung, termasuk dalam kerajaan Raja Firaun. Ini saudara-saudara. Sehingga dengan itu, tanpa perang, tanpa apa-apa, Raja Firaun bersama seluruh rakyat berkata, pergilah kamu keluar dari sini. Bahkan apa yang mereka butuhkan diberi. Itu sebabnya mereka keluar dari sana dengan segala kekayaan, emas, perak, tembaga, pakaian, ternak, semua. Ini harus dialami dulu dari kuasa darah Paskah. Bukan karena bangsa Israel kuat, tidak, tapi karena darah Paskah. Bukan karena perbuatan. Saudaraku, kita juga di dalam kehidupan lama kita menjadi hidup baru, itu bukan perbuatan kita. Dalam Efesus pasal yang kedua, kita akan baca juga ini dulu.
saya ajak kita melihat ada yang bantu pasal 2 ayat yang ke 8-9 ya. Boleh? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku, peristiwa yang pertama adalah keluar dari Mesir dengan kekuatan pesta Paskah. Kita juga bukan perbuatan kita lepas dari dosa untuk diselamatkan, tapi karena kemurahan Yesus yang rela mati tersalib bagi kita di Golgota. Jadi banyak orang berkata, enak aja orang Kristen, cuma begitu selamat. Loh, nggak tahu dia. Itu baru pertama keluar dari penjajahan Mesir. Dan sebagai raja yang berkuasa saat itu adalah Firaun. Maka mereka berpisah di Laut Kolsom atau Laut Merah atau Laut Teberang. Di situ perpisahannya. Jadi Mesir harus kita golongkan sampai Laut Merah, Laut Kolsom, Laut Teberang, sampai di situ. Bukan perbuatan. Tapi jangan kita pikir sudah selesai di situ. Bukan, itu baru keluar dari Mesir. Sedang perjalanan harus sampai mendapat tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Harus dapat tanah perjanjian. Saudara-saudara, apa yang kita harus lakukan? Tuhan mulai memanggil Musa di daerah Gunung Sinai. Ya, naik Musa. Disitulah terjadi mulai dari Keluaran 19 sampai 40. Ya. Peraturan-peraturan ibadat dan juga tentang pembuatan tabernakel. Iya, ini saudara-saudaraku. Jadi kalau Musa itu bukan cuma sekali naik gunung. Ada yang menghitung lebih dari 6 kali, tapi yang jelas ada perbuatannya 6 kali. Inilah saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi disitulah semua kelengkapan tata cara ibadah. Apa yang Tuhan mau di situ? Sesudah kita menjadi hidup baru, harus belajar penurunan. Haleluya. Harus belajar ketaatan. Harus belajar melakukan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi sesudah diselamatkan harus berbuat. Itu sebabnya sesudah dari Mesir langsung diarahkan ke Gunung Sinai. Ada apa di Gunung Sinai? Musa menerima peraturan-peraturan dari Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudaraku, maka
Makanya kalau kita nggak ada rasa penurutan, saudaraku, ya kita bukan Kristen yang sesungguhnya. Bahkan nanti kalau orang tidak mengerti banyak karunia-karunia, sudah menganggap selesai sampai di situ. Nanti mereka bisa, saudaraku, itu menjadi penghalang bagi dia. Ya, semua harus ada penurutan. Tidak bisa tidak, saudara-saudaraku. Apapun karunia seseorang, ya, bisa mukjizat, bisa menyembuhkan, bisa juga karunia mendoakan, karunia banyak, saudaraku. Tapi semua harus ada ketaatan, harus ada penurunan. Kalau tidak, biarpun pendeta sebesar apapun, jemaat sebesar apapun, gereja sebesar apapun. Saya pernah lihat itu kalau di bagian di Afrika itu 13 kilometer itu besarnya tempat ibadah. Kayak apa itu pikir saya? Saudara-saudara lihat. Jadi itu sebabnya menerima peraturan ibadah dan tabernakel itu sesudah mereka keluar dari Mesir, sudah menyeberang Laut Merah. Haleluya. Ini. Jadi kalau sudah Kristen, sudah dibaptis, itu sangat baik. Tapi belum selesai. Ya, harus belajar ketaatan. Disinilah terlihat orang yang taat itu diberkati Tuhan. Yang suka langsung melawan, nembak, tartu. Enggak. Jawab, mau. Saudara-saudara gitu. Harus benar-benar mau. Ya, Tuhan, kiranya Tuhan tolong saya. Harus itu senantiasa. Itu sebabnya Keluaran 19 Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Ini saudaraku, ini terus ini, dan sebagai yang terpenting lagi, langsunglah itu kepada Keluaran 25, apa yang tadi kita sudah mulai bahas. Dan sebagai penyelesaiannya nanti sampailah ini kepada Keluaran pasal yang ke-40. Jadi nanti kita bisa berbulan-bulan di situ, saudaraku. Ya, mengikuti mereka itu berputar-putar sampai habis yang melihat mukjizat. Justru yang melihat mukjizat itu, saudaraku, banyak yang harus mati semua. Jadi kalau dapat berkat, nggak sungguh-sungguh, nggak tanpa taat, Tuhan nggak senang. Haleluya, saudaraku. Biarpun berkarunia, kalau nggak semakin taat, Tuhan nggak senang. Semakin kita diberkati Tuhan, harus semakin taat, semakin menurut, semakin tergembala. Haleluya. Wah, kalau ini mulai terjadi luar biasa, saudara. Itu sebabnya inilah suasana permulaan di Gunung Sinai. Di bawah, apa namanya itu di bawah itu? Di kaki gunung, ya, kaki gunung Sinai. Dan kalau Musa sudah menyampaikan firman Tuhan, semua harus ada respon, saudaraku. Nah, sayanya yang kurang respon, karena handphone saya di mana? Kalau aku di telepon, sorry, maaf, kadang yang bagaimana begitulah, ya.
Ini saudaraku. Tapi kalau kepada Tuhan kiranya Tuhan tolong janganlah begitu. Haleluya. Aku yang haleluya. Ini saudara-saudaraku. Ya, jadi harus respon. Dan jawab itu harus benar-benar diketahui oleh Musa. Nah, dan Musa juga harus laporkan itu kepada Tuhan. Haleluya. Jadi saudara-saudara sedang jemaat itu, gembalanya harus tahu mana yang respon, mana yang tidak. Iya. Mari saya baca. Ya, mulai ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman Tuhan yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, ini dikatakan Musa. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu. Jadi kalau ada tua-tua naung tiba dulu, harus ikut bertanggung jawab. Nah, respon lebih bagus dan dia mendukung. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Ada respon enggak? Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, aku yang sedih nanti Tuhan, aku mau bilang apa Tuhan? Kalau tidak semuanya sungguh-sungguh ya dan amin, ya kami lakukan kehendak Tuhan. Apalagi kalau melawan, apalagi kalau orang menyakiti, mau bilang apa? Masa mau dilaporin nanti jemaatnya? Tuhan itu jahat itu, nggak mau nurut. Habis hidup kita, habis ya. Kalau habis, apa segitu? Sayang nanti. Oh ya, tadi habis sinyal. Oke, baik. Jadi harus saudara-saudaraku, gembala itu atau pemimpin itu Musa menyampaikan jawaban. Dan sudah ada kotaknya Tuhan dengan gembala itu ya, bagaimana jemaat itu. Tapi mari kita kerja sama semua. Ada sinergi saudara. Wah, kalau ini baik. Tua-tua jemaat. Tidak malu berapa Bapak? Ada beberapa lah ya. Haleluya. Haleluya. Pokoknya harus hati. Amin, amin, amin. Iya, jemaat juga harus hati semua. Haleluya. Ini saudaraku. Jadi inilah saudara-saudaraku yang kita harus perhatikan di dalam ya setelah kita dibaptis. Belajar ketaatan. Sebabnya dalam Ibrani pasal yang ke-5 tidak ada, tolong bantu lagi. Ibrani 5 ayat 7 dan 8. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya.
dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Iya. Jadi saudara-saudaraku, saya berdoa biar Tuhan tolong kita semua. Amin. Yesus meninggalkan surga pertama. Ini masih surga, belum Yerusalem baru, nanti ada waktunya. Jadi Yesus meninggalkan surga, ada yang harus dilakukan. Pengorbanan. Apa pengorbanannya? Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai hak yang dipertahankan, melainkan merendahkan diri dan mengambil rupa manusia. Dalam rupa manusia dia mengambil sebagai bentuknya hamba, bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Dan sesudah dia tinggalkan kesetaraannya dengan Allah, dia terus belajar taat. Haleluya. Kalau Yesus juga sudah taat, masa kita enggak mau, saudaraku? Dari mana kita nanti? Kemana kita nanti? Mana ukuran kita? Mana modelnya kita? Ukuran dari surga. Karena yang dari surga itu juga nanti adalah Yesus sendiri. Kepada Musa adalah tabernakel. Tapi kalau kepada kita, Yesus sendiri. Karena Yohanes 1 ayat 14 itu juga Yesus menjadi tabernakel di bumi. Boleh baca. Walaupun begitu dalam bahasa Indonesia kita, tapi itu namanya bertabernakel. Yohanes 1 ayat 14. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, itu artinya kalau dalam bahasa aslinya bertabernakel. Jadi itu sebabnya sama dengan kepada Musa Tuhan berkata, buatlah tempat kemah supaya aku diam di situ. Jadi Yesus juga meninggalkan kesetaraannya dengan Allah, tidak dipertahankan. Dia datang ke bumi dalam ukuran bertabernakel. Makanya tabernakel Musa, tabernakel ada Yesus, nanti tabernakel pengantin wanita Tuhan, baru nanti Yerusalem baru. Haleluya. Nah, jadi kalau lihat di gereja-gereja, oh ada gambar apa? Tabernakel, ya. Kok ada di dalam Yesus? Nah, ya. Kok ada dalam gereja? Ya. Itu baru nanti Yerusalem baru, belum ada fotonya. Nanti terserah Tuhan lah. Ya. Ini saudara-saudara. Jadi supaya Tuhan diam di tengah-tengah kita, semua ditetapkan oleh Tuhan. Jadi pertama mulai dari yang dibuat oleh Musa, selanjutnya itu di dalam bangsa Israel, selanjutnya di dalam Yesus. Itulah nanti juga Yesus akan masuk dalam penggenapan di Yerusalem baru. Jadi kalau di dalam tabernakel Musa ada korban-korban, Yesus nanti sudah belajar taat dari apa yang dideritanya supaya dia lengkap menjadi domba Paskah bagi kita. Haleluya. Nah, ini saudara-saudara. Jadi itu ada di dalam Yesus. Hanya di Yerusalem baru sudah digenapi di bumi, tinggal di sana nanti kemuliaan Yesus.
Oh ini saudara-saudara di Yerusalem baru. Tidak bisa tidak. Mari dia semua biar kita semua bertemu sana. Ini saudaraku, senang kalau ketemu nanti di sana. Ini. Jadi belajar taat. Karena yang selamat itu juga adalah orang yang taat. Yesus taat sampai mati. Dan sesudah dia sampai dalam kesempurnaannya, dia juga menyelamatkan orang-orang yang taat kepadanya. Baca dulu yang jelas itu 78 itu biar jelas lagi ulang. Atau mau bersama-sama ya? Dapat? Ayo. Mulai 5 ya. 78 aja. 8 aja. 8 dan 9. Ayo, bikin dulu. Jadi aku ikut baca. Ibrani 5. Ya udah kalian lah. Silakan. Ibrani 5. Iya, iya. 1, 2, 3. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar dan taat dari apa yang telah dimintanya. Terus. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kalau Yesus taat, yang selamat juga yang taat. Haleluya. Banyak orang berpikir, wah kamu sudah cukup, wah kamu sudah baik. Nanti semua dikoreksi oleh Tuhan. Di Yerusalem baru harus ada kesaksian dari Yesus. Apa katanya? Lihat, aku jadikan semua baru. Haleluya. Itu untuk Yerusalem baru, saudara. Makanya nggak boleh bermain-main. Banyak sekarang bukan merebut kehendak Tuhan, tapi merebut kehendak manusia. Biar dia paling hebat, biar dia paling tinggi. Ya. Tapi dia tidak mengerti rahasia kerajaan Allah. Saudara-saudaraku, biar Tuhan yang menempatkan kita semua dalam posisi kita. Yang penting kita tahu firman, kita mengerti. Yesus menyelamatkan dengan ketaatannya, dan orang yang diselamatkan adalah juga orang yang taat kepadanya. Sebabnya saudaraku, biar kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang embel-embel. Kalau Yesus saja merendahkan hidupnya, apalagi kita saudaraku, kita semua harus rendah hati. Haleluya. Jangan asal ikut sekolah samnya, harus benar-benar rendah hati. Haleluya saudaraku. Ya. Dan setia, teguh sampai nanti. Itulah sebabnya Allah sangat memberkati dia. Dari kesukuan, dari keteguhan, dari kerendahan, dari kesetiaan, dari ketaatan, itulah Tuhan sangat meninggikan kita. Jadi kalau tidak ada itu, apapun dia, saudaraku, nggak dapat apa-apa nanti. Ya. Jadi kita sudah semakin melihat. Jadi kita baru melihat, saudaraku, sedikit pemulaan bangsa Israel keluar dari Mesir. Baru sesudah itu menerima peraturan ibadah, mulai belajar taat. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Cukup sampai di sini. Amin. Saya undang dia. Sekarang aku berdiri. Ada nyanyian kita ya, ku taat perintahnya. Recording stopped.